Yang jelas minum air kelapa muda itu bikin kita seger gitu ya. Iya, apalagi kalau pakai es, Dok. Iya betul. Dan ini air kelapa muda ini sangat baik sebetulnya untuk mereka-mereka yang aktif ya, apalagi ibu lagi hamil, kemudian aktif ya, apakah itu olahragawan, tetap berolahraga, bekerja di luar ruangan, bahkan di dalam ruangan yang ber-AC full seharian pun itu tetap perlu. Kenapa? Karena banyak ada elektrolitnya juga selain menyegarkan ya. Sehingga akan membuat kita tetap mencegah seseorang wanita hamil dari dehidrasi. Soal kita khawatirkan adalah kalau makanan itu mengandung salah satunya misalnya yang perlu yang banyak seluruh dunia sih ya, toksoplasma ya. Mungkin saya yakin pendengar kita paham apa itu toksoplasma kalau itu terjadi pada kehamilan. Nah, kista toksoplasma ini kalau ada pada makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut kita, ke dalam pencernaan, ini membuat kita si ibu bisa terinfeksi toksoplasma. Dan kalau itu terjadi pada kehamilan muda sangat berisiko buat janinnya memang. Sembilan FM Merkuri, sahabat, dan kembali lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu ya, yang tentunya kita nantikan bersama karena setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang kami menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini sahabat merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang tentunya memberikan para ahli, para dokter-dokter spesialis yang bisa memberikan kita edukasi dan informasi yang benar dan tepat. Dan ini waktu yang tepat juga untuk Anda sahabat tidak hanya stay tune tapi juga bertanya bersama dengan narasumber saya terkait dengan tema-tema yang setiap minggunya kita hadirkan secara berbeda untuk kita bahas sahabat. Dan tema untuk hari Rabu ini 31 Agustus 2022 kita akan membahas mitos-mitos terkait dengan kehamilan yang ternyata banyak sekali ya di masyarakat mitos-mitos ini, dan kita ingin menanyakan apakah itu betul, apakah hanya mitos saja, yang benar seperti apa. Sudah hadir di studio Dr. Frans O.H. Prasetyadi, SPOGK KFM, konsultan fetal maternal. Apa kabar Dr. Frans? Kabar baik Mbak Yanti, terima kasih. Kita ketemu lagi ya Dok. Iya, setelah sekian lama. Iya, setelah sekian lama dengan suasana studio yang juga berbeda, sedikit berbeda ya Dok. Sedikit berbeda tapi lebih keren. Ya, amin. Ini untuk menjawab istilahnya keinginan dari sahabat-sahabat Merkuri yang tentunya supaya bisa disaksikan kembali Dok ya perbincangan kita di Rumah Sehat ini. Jadi sahabat-sahabat Merkuri ini bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96 ya. Dan sekali lagi saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya dengan narasumber di studio melalui line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messengers di 08173096. Ketemu lagi untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi ya sahabat bersama Dr. Frans O.H. dan temanya adalah mitos-mitos terkait dengan kehamilan. Nah biasanya Dok setelah wanita itu dinyatakan hamil, apalagi ibu muda, ini pasti akan banyak sekali yang ditanyakan do dan juga don'ts-nya itu seperti apa. Kemudian itu pasti akan listnya panjang sekali. Tidak hanya itu saja, mitos-mitos dari orang tua ini itu. Jadi kan banyak sekali informasi yang harus dikonfirmasi oleh para ibu hamil ini, terutama ibu-ibu muda yang baru pertama kali hamil ini kan juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dok. Jadi untuk itu kita tanyakan kepada Dr. Frans dan kita konfirmasikan supaya masyarakat paham dan juga tahu betul. Mitos pertama, kita langsung menanyakan mitos pertama. Biasanya ya, mungkin sahabat Merkuri yang mendengarkan juga, iya ini yang disarankan oleh mertua saya, orang tua saya, minum air kelapa muda atau air degan itu bisa membuat anak putih Dok lahirnya. Itu benar nggak sih Dok? Iya betul, ini memang sangat luas dikenal masyarakat kita ya. Yang jelas minum air kelapa muda itu bikin kita seger gitu ya. Iya, apalagi kalau pakai es Dok. Iya betul. Dan ini air kelapa muda ini sangat baik sebetulnya untuk mereka-mereka yang aktif ya, apalagi ibu lagi hamil, kemudian aktif ya, apakah itu olahragawan, tetap berolahraga, bekerja di luar ruangan, bahkan di dalam ruangan yang ber-AC full seharian pun itu tetap perlu. Kenapa? Karena banyak ada elektrolitnya juga selain menyegarkan ya. Sehingga akan membuat kita tetap mencegah seseorang wanita hamil dari dehidrasi. Soal bisa putih atau enggak, nah ini dia, rasanya kok enggak ada hubungannya gitu ya.
Karena apa yang menentukan kulit anak kita ini bakal putih atau tidak, yaitu tergantung bibit dari bapak ibunya ya. Nanti Jadi kalau bukan karena air kelapa. oh enggak tidak menyebabkan hanya untuk menghidrasi ibu hamil itu aja ya dok ya. Ya, jadi sebetulnya manfaatnya untuk hidrasi ya, untuk hidrasi. Sedangkan untuk putih atau tidak, tapi sebetulnya lebih tepat bersih atau enggak gitu ya, Oh, kayaknya ya. Bersih. Kalau lahir itu banyak putih-putihnya, padahal itu lemaknya si bayi, lemak bayi yang memang diperlukan itu yang normal ya. Ya, semakin tua bayi itu lahirnya di usia hamilnya, maksudnya semakin mendekati hari perkiraan lahir, maka biasanya semakin bersih, bukan karena air kelapa. Kalau lahirnya prematur, air itu putih-putihnya lemaknya si bayi banyak, walaupun minum air kelapa terus gitu ya. Iya. Nanti kalau lahirnya putih, kedua orang tuanya sawah matang kan ditanyakan juga. Iya, Nah betul. ini, jadi itu tidak ya sahabat, hanya mungkin istilahnya kalau usia kehamilannya matang itu baru akan bersih gitu ya akan dok ya. bersih dengan sendirinya gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya menghidrasi, itu supaya seger aja selama ibu hamil. Biasanya gerah kan memang dok ya kalau ibu hamil. Betul. Jadi itu bisa menyegarkan. Kemudian dok, ini yang juga banyak. Tadi sempat saya tanyakan juga, boleh tidak makan duren? Ini kan kalau untuk pencinta duren, hamil puasa makan duren biasanya dok. Ini kan juga mitos, jangan makan duren, tidak boleh karena itu akan menyebabkan keguguran. Kemudian makan makanan yang mentah juga tidak boleh. Banyak yang tidak boleh dok. Kalau untuk duren boleh nggak sih dok? Untuk ibu hamil? Wah, kalau ini bagi seorang pecinta durian kemudian menjadi hamil terus enggak boleh, ini siksaan ini. Betul. Puasa 9 bulan dok, bukan Iya, sebulan. Betul ya. Aku lagi musim, waduh gimana nih? Baunya. Iya, bener. Jadi durian sebetulnya masih tetap boleh ya. Selama seorang wanita hamil itu makan durian boleh, tapi tentu dengan moderasi. Ya, artinya apa? Kalau biasanya kalau lagi pesta durian itu bisa 2 biji yang gede-gede itu udah bisa dihabisin sendiri. Nah ini janganlah, karena kalorinya tinggi banget. Kalorinya tinggi banget, apalagi kalau itu sering, lagi selama musim durian, katakan sebulan, tiap seminggu 3 kali makan durian, wah nanti jadi berat badannya meningkat drastis ya, semua lemak-lemaknya meningkat juga. Nah, ya. jadi bukan karena duriannya ya, tapi porsinya. Ya, porsinya. Jadi ya sewajarnya ya secukupnya. Kalau saya bukan penggemar durian, 1-2 biji Betul. cukup ya. Bukan biji utuh loh ya. Bukan 1 buah utuh ya, tapi 2 biji itu cukup ya. Kalau ibu hamil ya 1 atau 2 cukup lah untuk mengobati rasa kepengen gitu ya. Apalagi kalau yang nyidamnya durian, aduh. Ini juga dok yang istilahnya ditanyakan atau banyak juga di list do and don'ts-nya ibu hamil adalah makan makanan mentah seperti sushi. Kan sekarang makanan-makanan dari luar itu banyak sekali bermunculan dan itu kadang menjadi makanan favorit dari ibu hamil, dan itu boleh tidak selama kehamilan makan sushi atau makanan-makanan mentah seperti itu? Iya. Sebetulnya makanan kita sendiri juga banyak yang mentah ya. Kulup, sayur-sayuran, iya, betul. Ya, itu juga Lalapan gitu ya, mentah Dok. Lalapan ya. Jadi prinsipnya selama makanan itu higienis, kalau itu memang bisa dimakan mentah, sebetulnya nggak apa-apa. Ya, kuncinya ada di mana? Ya di higienenya, higiene makanan. Kita yakin bahwa makanan ini bersih. Kemudian sudah, artinya kalau itu sayuran katakan ya harus mentah, makan salad sekarang kan populer banget betul. ya. Asal prosesnya benar-benar dicuci bersih, bagus, ya mestinya boleh-boleh saja karena itu tetap sehat. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau makanan itu mengandung salah satunya misalnya yang perlu yang banyak di seluruh dunia sih ya, toksoplasma ya. Mungkin saya yakin pendengar kita paham apa itu toksoplasma kalau itu terjadi pada kehamilan. Nah, kista toksoplasma ini kalau ada pada makanan yang kita makan, masuk ke dalam mulut kita, ke dalam pencernaan, ini membuat kita, si ibu bisa terinfeksi toksoplasma. Dan kalau itu terjadi pada kehamilan muda, sangat berisiko buat janinnya memang. Jadi kalau makan daging, steak katakan misalnya, ya lebih baik sih kalau biasanya sukanya yang medium rare. Betul. Gitu ya, yang separuh-separuh yang dalamnya masih merah. Gitu ya. Mungkin kalau boleh saya pribadi juga menyarankan lebih baik matang-matang dulu aja lah. Well done aja lah. Prinsipnya boleh. Kenapa kok well done dokter menyarankan? Ya karena kalau well done termasak matang, seandainya daging itu mengandung kista toksoplasma, matilah dia. Jadi tidak akan kena kita ya. Selain memang precaution yang lain yaitu kebersihan tangan kita ya. Setiap kali makan kalau bisa, kalau hamil untuk amannya kalau makan pakai sendok garpu atau pisau lah, jangan dipegang tangan gitu ya, apalagi kalau nggak sempat cuci, apalagi
apa itu habis berkebun misalnya, habis menata tanamannya di rumah sendiri, ya tentunya kalau ada keselip di balik kuku gitu, kemudian kita makan, apalagi makannya habis keringetan kerja di taman terus makan pakai tangan itu enak sekali kan? Oh iya betul dok. Minumnya air kelapa juga. Wah. Iya betul. Dipas-pasin. Oh berarti memang lebih baik menghindari terlebih dahulu, takutnya ada kisah toksoplasma tersebut ya dok. Salah satunya. Jadi bukan karena ada beberapa hal pertimbangan ya sahabat. Jadi itu yang lebih baik. Nah dok, ini juga banyak mitos. Kemudian mitos yang ingin saya konfirmasi ya sahabat, bersama dengan Dr. Frans, adalah ibu hamil makan untuk 2 orang. Kemudian ibu hamil juga tidak boleh minum kopi. Kalau makan untuk 2 orang itu betul ya dok? Atau mitos saja? Atau keinginan ibu aja supaya makan lebih banyak? Gimana? Iya, jadi memang kalau seorang wanita hamil memang sudah tidak boleh egois lagi kan ya. Ya, artinya harus memikirkan dengan penuh kesadaran bahwa ada calon anakku ini di dalam badanku, dalam perutku ini ya. Tapi bukan berarti dia kan juga butuh makan, jadi makannya untuk 2 orang. Kalau itu sudah dikerjakan sejak hamil muda, katakan setelah mual-mualnya hilang ya 2 bulan 3 bulan nafsu makan akan meningkat kan. Kemudian kalau itu prinsipnya makan untuk 2 orang, wah nanti kenaikan berat badannya ini luar biasa, berlebihan. Jadi makan tetap secukupnya. Bahkan kalau lagi awal-awal banyak mual, pusing dan sebagainya, nafsu makan menurun ya, tetap harus makan kan. Sedikit-sedikit tetapi lebih sering. Nanti kalau sudah nafsu makan itu kembali, bahkan meningkat, pada umumnya wanita hamil setelah 4 bulan ke atas itu meningkat nafsu makannya, ya tetap harus ada kontrolnya. Ya. Kenaikan yang wajar untuk ibu hamil itu berapa kilo sih dok? Ya kalau startnya di 50 kilo gitu ya, sebelum hamil, ya, dengan tinggi badan katakan 155, 160 ya, itu naiknya antara 11 sampai 15 kilo ya. 11 sampai 15 kilo. Kalau seorang wanita sebelum hamil itu sangat kurus, ya, berat badannya kurang dari 40 kg misalnya, dengan tinggi badan 150, kurus banget kan berarti, naiknya boleh sampai 20 kg, 25 kg boleh. Sebaliknya kalau sebelum hamil tinggi badan 155, katakan berat badannya 70, nah naiknya jangan banyak-banyak selama hamil. Ya sampai 9 bulan ya cukup 9 kilo, 10 kilo maksimum itu sudah cukup. Nah gitu. Kan kadang juga ada yang ibunya tinggi besar, kemudian kenaikannya bisa hampir 30 kilo, itu berarti sudah harus, tapi di kehamilan pertama, kedua dan ketiga gede terus dok, istilahnya kenaikannya banyak terus, minimal 25 kilo. Itu ada saudara jauh saya seperti itu dok, itu harus ada waspada atau memang ada kelainan genetiknya atau bagaimana? Kalau memang sudah 2 kali kehamilan seperti itu, hamil ketiga juga begitu, maka ya bagaimana lagi ya, itu artinya kontrol makannya juga mungkin sulit ya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah setelah melahirkan harus punya target dalam 1 tahun setelah melahirkan, berat badannya harus kembali kalau bisa ke berat badan sebelum hamil atau berat badan ideal gitu ya. Jadi itu juga menjadi perhatian ya. Memang makan harus lebih dijaga ya, bukan dijaga karena dia, tapi harus kita mengerti untuk ibu hamil bahwa ada janin yang harus kita berikan asupan yang baik tentunya. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sumarwito. Selamat pagi dok. Selamat pagi Pak. Saya tanyakan ya, kalau apa itu, tadi dok kan ngomong kita orang hamil atau itu harus dijaga kesehatannya, atau apa, nggak boleh apa itu kotor-kotor atau makannya sama apa itu, makan durian juga nggak boleh. Tapi kenapa? Boleh Pak Sumarwito, tapi nggak boleh banyak-banyak. Iya, tahu ya. Tidak. Kenapa ada yang orang nggak punya, iya toh? Terus apa ikut jadi kuli-kuli bangunan. Perempuan kan ada yang jadi kuli-kuli bangunan itu. Makan siang makan terus gak ada nggak pasti cuci makannya pakai tangan gitu. Tapi kok gak sakit? Ya, dan tapi ada teman saya itu yang jaga sekali kesehatan. Jadi kalau tuh dia makannya harus yang higienis, yang ada tambah loronya loro mentah, loro yang lama ya, mentahun lah, sulit diobati kan gitu. Kenapa kok begitu ya? Jadi kadang-kadang apa cuma karena Gusti Allah ya, itu kan.
ada juga apa itu kadang-kadang dokter ini kan cuma apa biasanya gitu, terus apa itu menurut ilmu kedokteran teori, tapi ada yang nggak teori loh dok. Itu kenapa kok bisa begitu? Dan lagi juga begini, saya ini terus terang aja, barusan aja saya ini punya kucing. Kucing saya itu nggak ada yang hitam atau apa. Lah kok lahirnya kok nasi hitam, anaknya 4, tapi dia itu nggak seperti manusia. Lahirnya kok di apa itu harus dibantu bidan apa dokter atau apa. Dia lahir sendiri brojol gitu, bisa sendiri dilatih dewi. Kok bisa apa hewan itu lebih kalau soal melahirkan lebih pandai daripada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang pertama tadi adalah kenapa orang yang semisal kalau bangunan makan nggak pakai cuci tangan tapi sehat-sehat aja, tapi malah yang menjaga betul-betul yang ini harus dijaga ini, tapi malah itu yang sering sakit. Itu fenomena yang bagaimana tuh dok? Iya betul. Ini kebetulan tadi pagi itu saya perjalanan ke rumah sakit itu sambil dengerin VOA tadi pagi. Itu Argentina saat ini sedang terpuruk, warga miskinnya meningkat drastis. Ada satu kota yang lebih dari 50% itu miskin dan banyak yang hidupnya mengandalkan tumpukan sampah. Ya, jadi mereka mencari makanan untuk anaknya pun dari tempat sampah itu, dari tempat pembuangan sampah akhir, luar biasa. Dan mereka ya sehat-sehat aja gitu ya, artinya dalam tanda kutip ya sehat-sehat aja. Jadi ini ada faktor manusia ini punya namanya kemampuan adaptasi. Ya, dalam hal ini terkait dengan sistem daya tahan tubuh. Ya, memang kalau seorang sudah terbiasa dengan level higienitasnya, katakan tidak di yang terbaik, ya, itu juga badannya akan menyesuaikan memang. Ya, tapi memang kalau dia nanti dapat sesuatu yang selama ini badannya tidak terbiasa, artinya sistem imunnya belum kenal, tetap bisa sakit juga gitu ya. Jadi ya saya sendiri Pak kebetulan di ketentaraan dulu saya masih muda ikutnya marinir ya, nggak sempat cuci tangan waktunya makan lagi di hutan gitu ya, mungkin cari daun aja dilap ya makan aja gitu ya. Ya bismillah lagi ya. Karena memang adaptif itu tadi ya dok, tubuh manusia itu ya. Kemampuan adaptasi memang ya dan menyesuaikan. Jadi sistem imun kita, daya tahan tubuh kita juga biasanya juga akan menyesuaikan. Kemudian soal binatang ini berarti punya kemampuan melahirkan yang lebih dari manusia. Ya itu nalurinya, kelebihannya Pak binatang mungkin ya seperti itu. Sedangkan kita kalau bayi kita ini lahir kalau nggak di apa-apain ya mungkin bisa bermasalah. Kalau bayi itu sehat-sehat saja, zaman dulu ada sampai sekarang masih ada kelompok orang yang menganut paham tertentu itu melahirkan ya di alam terbuka gitu sambil nungging gitu aja, bayinya keluar sendiri jatuh sendiri begitu ya nggak apa-apa, langsung digendong didekap ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya memang perkembangan ilmu juga melihat keuntungan kerugian kalau kita melahirkan seperti binatang itu bagaimana ya. Bayi manusia itu salah satunya rentan akan kedinginan. Nah, kedinginan kalau ini tidak ditolong tentu dapat membahayakan si bayi baru lahir gitu ya. Karena sekali lagi adaptif dengan lingkungan itu yang membuat akhirnya kemajuan bisa bertahan atau tidak, kan juga istilahnya tidak semua bayi juga memiliki kondisi yang sama seperti itu ya dok ya. Betul. Melihat juga kondisinya, apakah bayi ini kuat untuk lahir secara normal atau apa, itu kan banyak pertimbangan juga dok, melihat dari kondisi ibu dan bayi. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk juga, tapi masih banyak pertanyaan terkait dengan mitos-mitos kehamilan ini yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Frans OH Prasetya di SPOGK KFM, konsultan fetal maternal. Tapi tetap stay tune ya sahabat, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Anda bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. 96 FM Merkuri, sahabat, dan kembali lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema mitos-mitos terkait kehamilan. Dan sudah ada Dr. Frans OH Prasetya di SPOGK KFM, konsultan fetal maternal yang hadir untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi, karena kita hari ini ingin mengkonfirmasi banyak hal berkaitan dengan mitos-mitos kehamilan ya. Sudah banyak, tadi sudah beberapa, tadi sudah juga ada Pak Sumarwito yang bergabung, dan tadi sempat terpotong terkait dengan mitos ibu hamil tidak boleh minum kopi. Itu benar nggak sih dok?
Iya, iya, ini cafe lover hamil ya, jadi siksaan jadinya. Betul, Ya. apalagi kalau sudah adiktif harus sehari harus minum kopi. Aduh nggak enak rasanya kalau nggak minum Ya, kopi gitu. kopi kadang juga jadi bagian dari lifestyle Betul. ya, masyarakat, apalagi generasi milenial. Iya. Iya, jadi sebetulnya kopi masih boleh dikonsumsi pada waktu hamil, ya, tapi tentu harus dengan moderasi. Rekomendasinya sih maksimum 200 mg ya. Kira-kira kalau itu jadi brewed kopi gitu ya, sudah diseduh itu ya dua cangkir lah ya. Nah, 2 cangkir itu sehari maksimum. Ya, kalau kalau biasanya 4 cangkir pagi, siang, sore, malam masih minum kopi karena masih kerja sampai malam, Ya. 4 gelas atau 4 cangkir ya dikurangi separuh ya. 1 atau 2 cangkir cukup. Masih boleh. Cukuplah untuk mengobati istilahnya sudah keaktifan kopi lover ini ya, sahabat untuk ibu hamil. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, ada Ibu Rina. Dok, sering makan pedas saat hamil bisa menyebabkan kontraksi. Itu betul apa enggak sih, Dok? Terus ada juga yang katanya yang menyebabkan kontraksi adalah nyetir mobil. Nah, ini ingin dikonfirmasi oleh sahabat-sahabat Mercury, Dok. Iya. Memang makanan kita sih banyak yang membuat. Nah, kalau nggak pedas nggak enak, Dok. Nafsu makan berkurang, Dok. Iya, betul. Jadi pedas, lombok, sambal juga masih boleh. Semuanya memang sebaiknya dengan moderasi ya. Artinya dikurangi. Kenapa? Sebetulnya nggak ada hubungan ya, nggak apa-apa. Makan sambal, makan lombok pada waktu hamil nggak masalah. Tidak ada kaitan langsung mempengaruhi bayinya. Ya. Yang jelas adalah kalau sampai diare, sampai sakit perut, sampai melilit perutnya. Jadi yang dirasakan melilit pada saat hamil karena makan pedasnya berlebihan mungkin itu melilitnya karena ususnya ya, saluran pencernaannya yang mungkin kolik istilahnya. Ya. Dan bukan kontraksi itu ya, Dok. Kontraksi rahimnya. Kalau memang benar saat itu katakan sudah hamil tua lah ya, kemudian kontraksi ya itu tidak ada hubungan langsung tapi bisa saja memicu ya, memicu stres, menyebabkan kemudian ternyata melahirkan gitu ya. Kalau sudah 9 bulan ya nggak apa-apa. Jadi yang harus diwaspadai adalah jangan sampai diare gitu aja ya. Boleh silakan. Kalau sekali makan 1 porsi lomboknya harus 10 ya kurang-kurangilah. Nah, sedikit dikurangi saja. Apalagi mau lombok kan mahal sekarang, Dok. Iya benar ya. Semua mahal sekarang ini. Iya, dan ini Terus terkait nyetir tadi ya. Nah, nyetir. Mengemudi. Wanita hamil kalau sebelumnya sudah sehari-hari mengemudi kendaraan, mengemudi mobil misalnya, itu hamil bagaimana? Ya boleh, asal jangan ikut drag race lah gitu. No. Waduh, luar biasa kalau ikut drag race, Dok. Gitu ya, atau off-road. Jadi tetap boleh. Cuman memang kalau dengan makin tuanya usia kehamilan, katakan di atas 37 minggu, kan itu sewaktu-waktu bisa muncul tanda-tanda persalinan. Yang dikhawatirkan adalah kalau panik, lagi nyetir, kemudian pecah ketuban, ya tiba-tiba kan itu bisa terjadi kapanpun, lagi ngapain pun itu seorang wanita yang hamil tua bisa pecah ketuban, bisa mulai muncul kontraksi, keluar blood phlegm, darah lendir ya. Nah itu kalau yang dikhawatirkan kalau panik kemudian bisa memicu kecelakaan kan gitu ya. Betul. Ya, jadi yang perlu kontrol yang luar biasa untuk seorang wanita hamil tua katakan masih tetap mengemudi mobil, perlu kendali diri yang harus bagus dan keterampilan mengemudinya juga harus bagus ya. Karena saya pernah dapat pasien yang melahirkan datang ke rumah sakit, ke IGD, nyetir sendiri, mobilnya hardtop ya. Itu luar biasa fisiknya si ibu ya, mantap. Nah ini kalau bicara tentang nyetir, asal jalanan nggak macet aja, Dok, supaya nggak timbul stres. Kalau stres kan memicu juga ya, Dok, kontraksi di ibu. Nah, pilih jalan-jalan yang aman saja supaya ibu hamil ini terhindar dari stres ya. Itu akan nyaman untuk Anda mengemudi. Kemudian ini ada juga masih berkaitan dengan makan pedas, Dok, dari Fani. Dok, katanya makan pedas-pedas bisa membuat anaknya nanti belekan. Apa benar seperti itu, Dok? Ada aja ya, Dok, ya mitos-mitos kehamilan ini. Betul. Enggak sih, enggak ada hubungannya. Ya tidak apa-apa itu. Ya bukan tidak apa-apa, maksudnya tidak. Kalau pertanyaannya apakah ada pengaruhnya makan pedas dengan bayinya nanti gampang belekan? Ya enggak juga. Enggak juga ya, tidak ada Dok. bukti yang menyatakan makan sambal bisa bikin anaknya gampang belekan. Sama juga kalau ibu ngidam nggak dituruti nanti anaknya ileran. Itu juga kan banyak loh. Ayo ibu hamil itu. Ya, kalau itu ilerannya dalam bentuk apa ya? Katakan kalau itu dalam bentuk perilaku si anak, itu memang ada kaitan psikologis
antara ibu selama apa yang dilakukan, dipikirkan oleh si ibu selama hamil dengan nanti anaknya jadinya seperti apa, itu ada kaitannya. Bahkan sejak si anak itu masih di dalam, karena janin atau calon manusia yang ada di dalam itu sudah cerdas sejak di dalam. Betul. Karena dia belajar apa, mempelajari apa yang dikerjakan, dipikirkan si ibu itu selama hamil. Sebagai contoh, seorang wanita hamil yang selama hamil itu stres berat katakan menghadapi masalah keluarga yang berat apakah itu kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu yang sangat penting, kehilangan pekerjaan, itu stres selama hamil. Maka si anaknya biasanya juga akan jadi apa ya? Karena dia selama di dalam itu menerima impuls, mamaku, bundaku ini kok cemas terus ya. Mungkin di luar di sana itu mungkin dunia di luar itu tidak aman gitu Sehingga dia akan awarenessnya sangat tinggi. Akibatnya apa nanti? Jadi dia tidak bisa konsentrasi, gampang teralihkan, katakan dikasih mainan, katakan itu ada suara apa gitu, sedikit sudah ditinggal mainannya, lupa sama mainannya, pindah lagi pindah lagi. Jadi mungkin ada gangguan konsentrasi. Selain itu juga dalam perilaku kepribadiannya pencemas dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau hamil memang harus tenang, harus happy ya. Jadi ibu hamil harus dibuat bahagia ya untuk para suami dan keluarga, gitu ya Dok, ya pesannya ya. Karena berpengaruh besar ya Dok dengan psikologis anak. Istilahnya kalau ibu masa kehamilan usia berapapun itu sudah terkonek benar-benar ya dengan psikologis anak. Khususnya 5 bulan ke atas ya. Saya pernah melihat meme beberapa hari yang lalu itu, ibunya sering sekali misalnya memegang gadget anaknya di dalam meme-nya itu ya Dok ya. Anaknya juga pegang gadget Dok di dalamnya Dok. Seperti itu Dok. Itu ilustrasinya kira-kira ya. Ilustrasinya seperti itu ya Dok ya. Apa yang dilakukan ibu, apa yang difikirkan bahkan oleh ibu itu juga akan nyampe ke anak gitu ya. Iya, betul. Nah, itu ya sahabat menjadi perhatian untuk ibu hamil dan juga para suami supaya bisa mencetak generasi muda yang luar biasa, supaya tidak pencemas. Jadi ibunya waktu hamil jangan terlalu cemas juga tentang kehamilan. Dijalani dengan santai tapi tetap teredukasi dengan baik informasi-informasinya. Seperti sekarang ini ya, terkait dengan mitos, ternyata banyak sekali Dok yang bertanya. Dari Ibu Dewi, ini makanan lagi Dok, mau tanya, makan nangka dan nanas bisa menyebabkan keguguran karena katanya panas. Benar apa enggak sih Dok? Iya, nanas, tape gitu ya. Gitu ya. Ya, sebetulnya juga nggak ada ya hubungannya. Nanas itu buah yang bergizi juga ya, bergizi, kandungan vitaminnya cukup banyak, elektrolitnya, belum lagi seratnya. Jadi sebetulnya tidak apa-apa, jadi boleh, tetap boleh. Bahkan saya sangat menganjurkan ibu hamil itu setiap hari harus makan buah. Kalau bisa warna-warni 400 gram, hampir setengah kilo sehari kalau bisa gitu ya. Dan itu warna-warni, minimal paling tidak 2-3 macam lah dalam sehari itu buahnya. Karena ibu hamil itu rawan sembelit ya Dok ya. Iya betul. Jadi konsumsi seratnya juga harus banyak. Jadi nggak masalah asal sekali lagi porsinya itu ya Dok ya. Betul. Kalau satu buah nangka utuh yang besar itu ya bisa kekenyangan. Kalau banyak kan itu manis banget ya. Nangka ya, gulanya hati-hati kan juga tinggi ya. Sudah makan nangka, makan nasinya porsinya juga banyak. Jangan jadi alasan, kan saya sedang hamil Dok, jadi boleh makan banyak. Anaknya yang minta. Anaknya jadi alasan. Nanti katanya di baru, kok aku lagi sih Bu? Nanti anaknya jawab gitu Bu. Nah, ini dari Antin dari Surabaya. Ada yang bilang morning sickness itu mitos, tapi memang banyak loh yang ngalamin mual, pusing pagi hari. Nah, gimana menurut dokter terkait mitos atau fakta terkait morning sickness? Terus bagaimana bumil yang ngalami tiap pagi itu lebih karena apa ya Dok, morning sickness dari ibu hamil ini? Baik, kalau morning sickness ini bukan mitos ya, tapi ini fakta. Jadi memang ini banyak dialami oleh wanita hamil. Katakan mungkin kira-kira ya 50% wanita hamil itu akan mengalami morning sickness. Ya, dengan beberapa pengecualian ada yang rata-rata pagi hari, ada yang malam gitu ya. Itu lebih jarang, tapi pada umumnya itu adalah hal yang memang nyata. Kenapa bisa begitu? Itu karena pengaruh hormon kehamilan. Karena pengaruh hormon kehamilan, dan itu hal yang wajar. Ya, selama tidak sampai harus dehidrasi, mengalami dehidrasi. Nah, tadi kembali untuk mereka-mereka yang mengalami morning sickness, air kelapa bisa membantu. Karena untuk mencegah dehidrasi tadi ya. Tapi itu pun juga tidak boleh, katakan satu biji kelapa yang gede itu sekali minum dihabisin sendiri, suaminya nggak dibagiin gitu ya. Kembung. Nanti malah
Nggak, elektrolit nggak, istilahnya kebanyakan malah kembung ya. Nanti malah nggak nyaman badan nih kalau Iya. kelebihan elektrolit ya. Iya. Jadi itu yang untuk morning sickness ya Mbak Atin, itu bukan, Bukan mitos, mitos, tapi fakta memang itu ya. fakta karena ada sesuatu hal yang tumbuh di perut dan itu berhubungan dengan hormon dan lain Iya, sebagainya ya betul, Dok ya. betul. Nah ini yang juga banyak di masyarakat, yaitu mitos bentuk perut Dok yang menandakan jenis kelamin bayi. Kalau laki-laki itu runcing, kemudian kalau perempuan itu lebar, itu benar apa enggak sih Dok? Nah, Iya, tidak ada sampai sekarang belum ada orang yang mau meneliti gitu ya. Meneliti kalau bentuk perut lancip ini nanti diteliti kelompok lancip dikumpulin, kelompok yang melebar dikumpulin ya. Itu ngumpulinnya butuh banyak itu, Ya. butuh ribuan puluhan ribu ibu hamil itu ya, diamati sampai lahir nanti bayinya yang bentuknya lancip ini yang berapa banyak yang laki-laki. Kalau 90% ya mungkin ada benernya gitu. Ya. Tapi kenyataannya enggak ya. Ya. Jadi lancip bentuk perut itu tidak menentukan jenis kelaminnya si bayi. Jenis kelamin sudah ditentukan begitu ketemu sama sel telur sama sperma itu kencan pertama kali, sudah itu ditentukan sudah jenis kelaminnya ya. ya. Tidak tergantung bentuknya perutnya. Tidak tergantung bentuk ya, sahabat ya. Karena kan kalau orang dulu biasanya ibu mertua dan orang tua, oh ini laki, ini lancip nih gitu. Enggak selalu ya Dok ya, gitu. Nah ada juga makan daging ya, untuk sahabat-sahabat baru. Makan daging ini akan kalau pengen punya anak laki-laki makan daging yang banyak. Kalau pengen anak perempuan makan sayur dan buah. Itu benar atau mitos Dok ya? Ini kan. Wah ini kalau pertanyaan benar atau mitos, langsung jawabannya mitos gitu ya. Oh itu mitos ya Dok? Iya, ya kalau sebelum hamil banyak makan daging nanti anaknya laki gitu ya, sebelum hamil ya. Iya. Ya itu juga tidak ada buktinya penelitian, karena yang menentukan adalah ini jenis sperma bapaknya ini yang mana yang berhasil membuahi sel telurnya si ibu ini ya. Karena sel telur kan cuma satu macam. Iya. Sedangkan sperma ada sperma X dan sperma Y, sperma cewek atau sperma cowok kan gitu ya, gampangnya gitu ya. Ya kalau yang jadi sperma Y ya anaknya pasti laki. Kalau yang berhasil membuahi yang menang kompetisi ya, itu sperma X ya anaknya bakal perempuan gitu ya. Jadi spermanya si bapak yang menentukan. Jadi kalau ibu bolehlah makan apa aja ya, yang Ya, penting makanan sehat. nah, yang penting makan sehat itu yang utama, bukan makanan yang kenyang ya Bu. Tapi makanan yang sehat. Nah, ini waduh banyak banget Dok. Ada Ibu Dewi, hamil minum air es menyebabkan bayi nanti lahirnya besar. Iya. Iya. Itu mitos atau? Juga mitos ya, karena yang bikin besar itu kalau minumnya air dingin ya, minumnya Manis. dingin tapi manis ya. Es campur, Waduh. sirup, ya. Terus soft drink, ya Coca-Cola, ya semuanya minumnya manis, es teh manis jumbo ya. Ya itu yang bikin gulanya yang bikin. Gulanya ya Dok bikin ya. anaknya gede. Kalau air es saja Air es saja tidak. Ya, selama nggak batuk pilek ya silakan. Cuaca panas mau minum air es ya silakan aja. Ya. dan itu akan berpengaruh juga dengan nanti saat proses kehamilan kalau terlalu besar gitu ya Dok Iyalah, ya. kalau anak ini 4 kilo, ibunya tingginya 150 gitu ya. Wah, lumayan ya. Ibunya luar biasa ya nanti ngejennya ya Dok. Jadi harus itu sesar ya Dok, Iya, pertimbangannya kalau gitu sudah ya. 4 kilo ke atas itu ya biasanya akan sesar kalau sudah ketahuan sebelumnya ya. Iya. Nah itu juga asupan gula juga harus diperhatikan ya Dok selama hamil ya, supaya tidak terjadi diabetes saat hamil Betul. itu. Apalagi untuk mereka-mereka yang punya genetik ya, di keluarganya banyak yang diabetes atau hamil usianya sudah di atas 35 tahun, maka konsumsi gula yang berlebihan dapat memicu seorang yang sebelumnya tidak diabetes waktu hamil jadi diabetes. Itu bisa terjadi. Jadi akan lebih baik lagi ibu hamil itu konsumsi gulanya gula alami atau masih boleh sih Dok, tapi dengan takaran tertentu. Boleh, gula alami, gula sweetener pun ya boleh. Ya alami tentu lebih baik Iya. ya. Boleh. Jadi kalau bikin jus nggak usah dikasih gula gitu ya Dok Oh ya. iya, karena gulanya sudah dapat dari nasi, katakan sudah dapat dari es tehnya. Kalau mau minum jus ya kalau pakai gula lebih sehat ya. Ya nggak usah pakai gula dan nggak usah pakai susu kental manis. Itu dia betul. Itu biasanya Dok ya. Jadi kan ini jus buah Dok, boleh kan? Tapi ada campurannya susu kental manis. Apalagi alpukat, susu kental manis, putih dan coklat. Nah, itu enak Dok. Kasih es batu. Seger. Nah ini ada juga yang
beredar di masyarakat. Ibu hamil jangan dulu berhubungan intim, takutnya menyebabkan keguguran. Ini Iya. juga dok yang serius di masyarakat. Bapaknya harus puasa atau bagaimana gitu dok? Tapi sekarang rasanya ada tren bapak-bapak muda itu sanggup puasa 9 bulan lebih bahkan ya. Gitu ya dok ya? Ini luar biasa ya. Ya. Tapi sebetulnya hubungan badan, hubungan seks selama hamil itu, selama kehamilan itu normal, itu masih boleh ya. Boleh-boleh saja. Ya. Kapan hubungan seks ini dianjurkan untuk ditunda atau dihindari? Ya. Kalau misalnya seorang wanita hamil 2 kali, 3 kali, keguguran terus, sekarang hamil lagi yang berikutnya. Nah ini untuk alasan nomor 1, alasan psikologis ya. Ya. Alasan psikologis sebaiknya jangan hubungan badan. Atau hamil dengan sering keluar darah ya. Nah, ternyata ada polipnya di mulut rahimnya misalnya, itu gampang berdarah. Ya, kalau hubungannya makin banyak nanti darahnya, ya jangan hubungan badan. Berikutnya hamil dengan plasenta yang nutupi jalan lahir. Nah, ini rentan untuk plasenta ini bisa terlepas dari tempat nempelnya, nanti berdarah-darah. Aduh. Dan darah yang keluar itu kalau darah ibunya tidak seberapa, tapi bagi janin darah 100 cc itu, kalau itu darahnya janin kan sangat bermakna buat si janin ya. Iya betul. Jadi kalau plasentanya di bawah ya jangan hubungan badan gitu ya. Jadi artinya kalau hamil itu normal-normal saja, nggak ada apa-apa, ya silakan boleh hubungan badan, cuman jangan kayak malam pertama lah ya. Nah, harus dilihat kondisi ibu hamil juga. Ya, dan gitu. harus sama-sama setuju. Ya. Nah, begitu supaya ibu juga nyaman ibu hamil ini ya dok ya. Betul, iya. Ya untuk para bapak ya harus dimengerti juga. Kemudian ini dok, ibu hamil tidak boleh olahraga terlalu berat. Karena sekali lagi itu bisa menyebabkan keguguran dan lain sebagainya. Itu betul atau tidak sih dok? Sama ibu hamil juga tidak boleh sauna. Biasanya di gym kan sekalian sauna gitu. Oke. Boleh. Jadi kalau olahraga itu justru dianjurkan ya. Apalagi kalau sebelumnya si wanita ini, si ibu hamil ini sebelum hamil sudah memang rutin berolahraga. Tetap boleh olahraga, tapi dengan penyesuaian memang olahraga yang apa itu, kalau aerobik yang low impact gitu ya. Seperti olahraga yang tidak banyak ada apa itu gerakan-gerakan mendadak itu yang boleh. Contohnya apa? Misalnya yoga, senam apa pilates misalnya, kemudian sepeda statis ya, sepeda statis gitu ya sambil nonton musik, nonton film atau dengerin musik itu boleh. Jalan pagi, jalan cepat itu pun boleh. Seorang pelari cepat atau pelari maraton kemudian hamil tetap boleh lari, tapi ya jangan maraton lah. Tetap boleh lari dengan speed, dengan pace yang dikurangi. Ya, jadi tetap yang tidak pernah olahraga tidak ada alasan untuk tidak olahraga. Kapanpun begitu hamil mau olahraga boleh. Malah dianjurkan ya dok ya supaya lahirnya bisa lancar seperti itu. Betul. Ya termasuk olahraga untuk memperkuat otot-otot dasar panggul nanti supaya mau waktu melahirkan normal itu kan biar oke banget gitu ya. Makanya kan ada senam ibu hamil gitu ya dok ya. Betul. Satunya lagi tadi apa? Sauna dok. Sauna. Nah sauna ini sebetulnya nggak ada dampak buruknya kecuali sauna itu kan panas ya. Berkeringat. Nah ini ada potensi dehidrasi tadi itu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau hamil nggak usah sauna lah. Kalau lebih baik untuk saya, kalau saya ditanya sauna apa enggak, ya nggak usah. Nggak usah sauna ya. Ya mandi aja air hangat gitu ya. Betul. Ada risiko dehidrasi nanti. Ya dehidrasi suhunya naik nanti. Kalau kekurangan cairan juga nggak bagus ya. Ya malah membahayakan bayi janinnya gitu ya dok ya. Betul sekali. Nah ini ada juga sebelum ke pertanyaan. Jangan terlalu sering USG karena bisa terkena radiasi. Nah, ini bagaimana ini? Ini kan juga mitos yang banyak sekali beredar. Saya tadi pagi sudah di USG gitu ya. Nah, saya ingat, nggak tahu benar apa enggak ya, Tom Cruise itu waktu istrinya hamil dulu dia beli USG di rumahnya. Jadi istrinya di USG sendiri setiap hari gitu. Karena pengen ngelihat anaknya tiap hari gitu ya. Betul, itu memang bisa menimbulkan excitement tersendiri dan juga ada keuntungannya bondingnya ya, secara psikologis. Jadi USG ini kalau dari namanya ultrasonografi, ultrasound. Jadi energinya itu dari gelombang suara. Jadi kalau gelombang suara itu sama dengan suara-suara yang kita dengar ini saat ini saat saya bicara, suara apapun sama, hanya frekuensinya tinggi yang tidak mampu didengar oleh telinga kita. Artinya apa? Kalau itu energinya adalah berupa gelombang suara ya tidak ada bahayanya sama sekali. Ya, jadi mau USG setiap hari pun boleh, tidak apa-apa. Ya. Kecuali ada fitur-fitur tertentu di mesin USG yang misalnya pakai warna, ya, kemudian untuk yang bisa menimbulkan suara itu juga tidak boleh satu jam dikasih warna terus, itu ada efek
panas, efek kalor namanya, efek panasnya itu aja yang nggak bagus. Tapi USG-nya sendiri secara prinsip aman, 100% aman. Ya. Jadi aman karena kalau ibu hamil kan juga wajib untuk melakukan USG untuk melihat kondisi janin. Betul. USG sekarang mutlak ya buat Ya. semua ibu hamil ini. Terutama di trimester pertama itu sudah wajib ya dok ya Ya, sekarang betul, ini. Kemudian betul. trimester kedua ada berapa kali? Itu trimester ketiga paling minimal 3 kali ya dok ya. Sekarang 6 kali. 6 kali. Wah. Berarti tiap trimester 2 kali USG atau seperti apa sekarang dok? Trimester 1, trimester 2 itu 1, kemudian trimester 3 paling tidak 2 sampai 4 kali. Oh gitu iya, trimester ketiganya yang lebih sering berjumpa dengan anak ya, supaya lebih excited orang tuanya. Dok, ini juga tadi terkait dengan USG, ini ada yang bertanya juga dari Ibu Koni. Dulu nenek saya bilang kalau sedang hamil tidak boleh menjahit dok karena akan menyebabkan anaknya cacat. Itu mitos atau fakta ya dok? Jelasnya seperti apa dok? Iya, jelasnya itu Ya, kalau mitos orang ya. tua. Mitos, tidak boleh menjahit. Kalau bapaknya tidak boleh mancing ikan, Ya. tidak boleh mancing. Nggak boleh segala- bunuh atau nggak sesuatu boleh, gitu. Iya, bunuh ular, bunuh Ya, tikus. ya. Ya, itu mitos memang ya. Nah, tidak ada kaitan langsung. Cuman orang dulu istilahnya ya menjaga saja supaya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya dituruti saja ya, apalagi orang tua yang Ya, jadi itu namanya kearifan lokal dari Iya. nenek moyang kita ya. Iya. Ya, kita tidak boleh kalau saran saya jangan ditentang habis frontal gitu Iya. ya, tapi kita menyesuaikan dengan pengetahuan yang makin berkembang yang makin kita ketahui. Jadi gimana caranya supaya orang tua itu nggak merasa diabaikan sama Iya. sekali gitu ya kalau memberi saran. karena kan anak kan akan melihat, jadi kalau ibunya menjahit, aduh nah kenapa nih ibuku, di dalam mananya bertanya-tanya kenapa nih ibuku nah. Itu kan psikologis lagi ya dok ya. Iya, betul. Itu yang menjaga. Terus seperti mitos, ini bukan berkata dengan hamil ya, tapi jangan makan di depan pintu ya, nanti ngalangin orang yang masuk Iya, gitu ya benar. dok ya. Iya. Ada alasan sebenarnya, bukan terlalu larangan seperti Soal apa. menjahit tadi kalau boleh saya tambahkan, Ya. seorang dengan profesi Penjahit. Iya, mode yang bekerjanya di bidang mode lah. Kalau hamil suruh berhenti, wah 9 bulan nggak banget. kerja. Sayang banget gitu Iya. ya. Justru kalau makin rajin tuh anaknya juga bakal rajin juga nanti ya. Oh iya, jadi anaknya istilahnya diajak untuk mulai bekerja atau Iya, betul. iya. Enggak ya, jadi Ibu Koni itu hanya ya kearifan lokal seperti yang dikatakan oleh Dr. Pras. Nah ini juga yang banyak dok, jangan dekat-dekat dengan kucing. Atau ibu hamil jangan memelihara kucing, takut kena toksoplasma. Itu Iya. dok, seperti apa? Jadi kalau ibu-ibu hamil yang punya kucing-kucing bagus atau ada yang anjing bagus itu kalau hamil nanti kirim ke Radio Mercury aja. Ditampung di sini dulu gitu. Enggak ya, jadi tidak apa-apa selama kita selesai berinteraksi dengan kucing itu terus mau makan ya cuci tangan tadi itu. Kemudian kalau mau ngurusi terutama kotorannya ya, kotoran binatang, kotoran kucing, kotoran anjing, itu kalau itu harus dikerjakan sendiri oleh seorang ibu hamil, saran saya pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan. Kalau nggak sempat pakai sarung tangan ya itu setelah selesai segera cuci tangan. Apalagi kalau kukunya panjang, ya diwarnai dan sebagainya. Nah, dari balik kuku itu nanti ada yang terselip sisa kotoran itu, kemudian nanti masuk ke dalam mulut kita saat kita makan, ya atau pegang makanan, makan kue dipegang tangan kan, ya wajar kan, ya. Kemudian itu masuk, apalagi kalau itu coklat, setelah selesai coklatnya habis, jarinya di mulut juga sisa coklatnya. Nah itu kalau itu ada kista toksoplasma tadi saya akan memberikan contoh itu ya, ikut masuk. Nah ini yang bisa menyebabkan kita anaknya nanti bisa terdampak. Ibunya mungkin nggak merasa sakit. Biasanya toksoplasma itu kan gejalanya ringan banget, belum sempat berobat sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau itu terjadi pada kehamilan, khususnya hamil muda, nah kalau sampai itu masuk ke janinnya, tentu berisiko untuk janinnya nanti ya. Ini kista toksoplasma ini bentuknya virus atau Bukan, jadi bakteri? itu toksoplasma itu parasit ya, lebih besar ukurannya daripada virus dan bakteri. Dan dia dalam bentuk kista yang belum jadi toksoplasma itu bisa bertahan di luar, di tanah, dia itu bisa bertahan lama, ya berbulan-bulan bahkan, dan itu masih aktif begitu masuk ke dalam saluran pencernaan, nah dia berkembang nanti ya. Kemudian dia berkembang. Karena dia parasit Iya, ya dok ya, betul. jadi dia asupannya dari tubuh kita ini. Iya, benar. Nah ini juga yang banyak saat ibu hamil ini tidak boleh menyusui bayi. Ini jika ibu hamil lagi saat masih punya balita ya dok ya. Jadi punya balita usia 1 tahun kemudian hamil.
Kalau orang Jawa bilang bayi pitu matang telu, Dok. Anaknya belum usia 1,5 tahun tapi sudah hamil lagi Jangan gitu. 7 bulan, barusan kemarin saya nolong persalinan yang anak pertamanya baru 3 bulan, dia positif sudah. Bukan 7 bulan ya, Dok ya? Lahir persis di bulan yang sama, jadi setahun persis ya selisihnya anak pertama dan kedua. Aktif ya orang tuanya, Dok ya. Luar biasa. Nah itu bagaimana tuh, Dok, menyusuinya? Jadi kalau lagi menyusui kemudian hamil ya. Kalau itu masih dalam masa 6 bulan pertama, ya tetap lanjutkan saja menyusuinya. Nanti setelah usia hamil itu menginjak di atas 5-6 bulan, nah memang harus ada upaya untuk disapih secara perlahan. Jadi jangan dihentikan mendadak. Kalau dihentikan mendadak kasihan si bayi ini kan. Ya kalau dihentikan mendadak. Jadi ada proses upaya menyapih dengan cara misalnya mulai menjarangkan ya. Kalau sehari menyusui katakan 6 kali ya dalam seminggu ke depan diturunkan jadi 5 kali ya, kan nanti minggu berikutnya diturunkan lagi sampai akhirnya berhenti. Setelah usia katakan 7 bulan ke atas, setiap rangsangan pada puting susu ya, termasuk itu saat dikenyot oleh si bayi itu dapat menimbulkan kontraksi pada rahim. Ya, karena rangsangan pada puting susu itu merangsang otak untuk mengeluarkan satu hormon yang namanya oksitosin ya, yang itu bisa berefek kontraksi. Jadi nanti ya kalau sudah 6 bulan 7 bulan ya itu kalau bisa sudah selesai menyusui anak yang sebelumnya ya. Ini memang risiko ya. Makanya kalau bisa ya jangan kesundul gitu ya. Jadi bahayanya itu ya, Dok ya. Betul. Kasihan juga si balita ini yang harus terhenti. Si balitanya kasihan, si bayi yang di dalam juga harus dipikirkan kan. Iya betul. Nah, inilah pentingnya untuk menjaga jarak kelahiran. Betul. Ya, Karena jangan cepet-cepet. Nah. karena orang kita itu merasanya gini, Dok, KB alami adalah menyusui. Itu benar apa enggak sih, Dok? Benar ya. Menyusui asal itu full ya, eksklusif. Artinya si bayi selama 6 bulan pertama itu hanya dapat ASI, tidak dapat tambahan lain, tidak dapat susu kaleng. Ya, itu 90% dapat menyebabkan si ibu belum subur gitu ya, belum kembali subur. Memang tidak digaransi 100% ya. Ada yang menyusui aktif, full, eksklusif, bulan ke-5, bulan ke-6 ada yang positif, bisa terjadi. Ya, tapi harus ditanya pada diri sendiri, benarkah eksklusif gitu ya? Selama eksklusif itu benar-benar akan menjadi KB alami ya, Dok? Iya, betul. Nah, ini juga yang jadi perhatian juga ya. Oh, ini kalau pengen KB lagi, udah susuin aja. Itu juga kadang, itu ternyata benar gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi bukan mitos ya, sahabat. Ini berkaitan juga. Nah, ini terakhir pertanyaan yang sudah masuk, ini masih ada 2-3, tapi saya bacakan yang satu lagi ini ya. Ibu hamil jangan sampai sakit cacar, bisa anaknya cacat atau ada kelainan. Nah, Dok, dari Ibu Ana, benar nggak sih, Dok? Iya. Sekarang lagi cacar, monkeypox. Iya betul, Dok. Ibu hamil kan istilahnya beresiko kan untuk monkeypox ini. Seperti apa, Dok, kalau ibu hamil sakit cacar? Ya. Jadi kita tidak hanya bicara cacar saja ya, monkeypox ya. Kalau bisa memang kalau hamil yang berdoa mudah-mudahan nggak sampai sakit ya. Salah satu upayanya adalah bagaimana kita berusaha supaya sehat, artinya healthy lifestyle, pola hidup sehat betul-betul harus diterapkan. Memang tidak mudah sih, apalagi untuk yang aktif bekerja. Tapi setiap infeksi pada kehamilan, terutama khususnya pada kehamilan muda, itu memang dapat berisiko mengganggu janinnya, dapat menyebabkan kecacatan. Infeksi-infeksi tertentu dapat menyebabkan kecacatan. Cacar sekarang kan sudah nggak ada, yang ada cacar air dan sekarang yang monkeypox ini. Betul. Itu kalau itu terjadi pada kehamilan, dampak terhadap bayi ini memang nggak banyak, tapi bisa terjadi. Ya kalau si saat itu virusnya masuk ke dalam rahim, kemudian si janin itu mengalami penyakit yang sama saat itu, biasanya kan juga akan sembuh sendiri dan proses sembuhnya lebih sempurna dibandingkan si ibunya. Tapi ada kelainan-kelainan infeksi lain, misalnya tadi itu toksoplasma, rubella, kemudian ada virus lain CMV, herpes. Itu kalau terjadi khususnya pada kehamilan muda, itu bisa menyebabkan kecacatan. Jadi kalau toksoplasma itu nanti anaknya bisa ada gangguan penglihatan sampai dengan buta. Ada kepalanya jadi gede, hidrosefalus ya, atau ada pengapuran di dalam otak ya. Kemudian kalau rubella itu bisa tuli anaknya, ada gangguan. Jadi memang
infeksi-infeksi yang terjadi pada masa kehamilan ya mudah-mudahan sih nggak dialami ya. Nah, perlunya kita kalau ada vaksinasinya, misalnya rubella itu ada vaksinasinya, ya vaksinlah sebelum hamil gitu ya. Kalau toksoplasma tadi ya higienitas tadi itu ya, kebersihan ya sehari-hari termasuk apa yang kita konsumsi itu penting untuk mencegah itu. Ya. Dan kontrol rutin ke dokter kandungan juga penting ya, Dok ya. Betul. Karena untuk mencegah itu semua, bukan mencegah tapi mendeteksi lebih awal. Karena kalau ada sesuatu bisa ketahuan lebih dini. Memang tidak semua bisa diperbaiki. Kalau sudah terjadi kelainan katakan ya memang ada yang banyak yang tidak bisa diapa-apain ya ditunggu nanti setelah lahir. Tapi paling tidak deteksi awal itulah yang bisa dilakukan ya selama proses kehamilan gitu ya. Selain pencegahan sebelum kehamilan dan lain sebagainya, itu tadi higienitas, pola hidup bersih dan sehat sekarang ini juga sudah harus wajib ya, Dok ya. Iya, betul. Dan sahabat, kita ke jeda iklan terlebih dahulu karena asik sekali banyak pertanyaan yang masih terkait dengan mitos ini. Tapi tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya karena kita akan bertanya kepada Dr. Frans terkait apa saja do and don'ts untuk ibu hamil ya, untuk diketahui bersama. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, tidak terasa Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ada di sesi yang terakhir ya. Sudah tidak banyak waktu, 1 jam tidak terasa, Dr. Frans. Iya. Ini kita membahas mitos-mitos terkait kehamilan, sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal, perbincangan saya bersama dengan Dr. Frans Oha Prasetya di SPOGK KFM, konsultan feto maternal. Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96 ya. Karena banyak sekali mitos-mitos yang sudah kita konfirmasikan kepada Dr. Frans. Dan ini terakhir, Dok, apa saja do dan juga don'ts untuk ibu hamil, karena ibu hamil ini kan banyak sekali menerima, apalagi ibu muda, banyak sekali menerima masukan dari mertua, dari orang tua, dari teman, dari lingkungan dan lain sebagainya. Yang seharusnya menurut Dr. Frans do and don'ts-nya ibu hamil apa saja sih, Dok? Iya, ini rasanya mungkin ibu-ibu masa kini sudah bosan ya dengerin ini. Semoga enggak. Enggak, Ya, Dok. nomor 1 kalau boleh saya sarankan, setiap kehamilan harus memang diinginkan, direncanakan. Ya. Jangan sampai tiba-tiba ya, apapun situasinya ya. Kalau bisa memang itu kita bisa ideal. Kemudian apa yang bisa dilakukan sebelum hamil? Bagi yang baru mau menikah, katakan sejak 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri bagaimana supaya menjalani pola hidup sehat, nomor 1, bahkan sejak sebelum hamil. Kemudian vaksinasi sudah dituntaskan, kadang sampai saat menikah sudah beberapa vaksinasi yang dianjurkan, salah satunya vaksinasi kanker serviks, vaksinasi rubella. Itu kan mulai itu butuh waktu 6 bulan yang misalnya kanker serviks 6 bulan sebelumnya sudah, jadi pada waktu menikah sudah tuntas gitu ya, sudah tuntas. Kemudian begitu hamil ya segera memeriksakan diri, kemudian jalani masa kehamilan ini dengan penuh rasa syukur, besar hati, apalagi kalau ngalami mual muntah. Ya mual muntah selama masa hamil itu harus dinikmati. Ini aneh ini kok mual muntah dinikmati lah ya. Kalau ini karena hamil ya dinikmati. Kalau mual muntah karena suaminya, nah itu harus diobati ya. Itu yang enggak ya, Dok ya. Iya, kemudian sampai dengan saat persalinan ya jalani saja dengan baik ya, healthy lifestyle tadi, pola hidup sehat itu menjadi kunci salah satunya. Tetap olahraga, makan sehat, soal tidur ya nanti setelah punya bayi, nah tidur ini menjadi tantangan. Ya disesuaikan, begitu bayinya tidur cepat ikut tidur ya. Kalau sudah cukup tidur, bayinya tidur, ibunya senam-senam di sebelahnya si bayi gitu ya. Ya. Jadi happy gitu ya, Dok ya. Betul, saya kira ya itu secara umum gitu sih ya, yang perlu dilakukan oleh para wanita ibu hamil sebelum sampai dengan setelah melahirkan. Nah, ini juga pesan untuk para wanita yang ingin berencana hamil, apa saja sih, Dok, dari Dr. Frans? Selain juga apakah sama dengan yang ibu hamil atau seperti apa, Dok? Yang berencana untuk hamil selain tadi yang sudah saya singgung, misalnya vaksinasi ya, kemudian punya catatan haid paling tidak 3 sampai 6 bulan ya. Kemudian sebelum mencapai usia pernikahan 1 tahun, selama usia menikahnya itu ya masih muda ya, bukan menikah di usia 37 tahun ya, itu lain lagi. Itu ya sampai dengan 1 tahun, kalau belum hamil itu tetap tenang saja. Ya nanti kalau sudah 1 tahun rata-rata itu akan hamil sendirinya kan. 80% pasangan itu akan menikah dengan hubungan badan yang teratur dalam waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun belum hamil, nah boleh baru mulai
apa itu mencari tahu ada apa ini, kenapa kok belum hamil gitu ya. Jadi yang terpenting itu ya sahabat, untuk yang ingin berencana hamil ataupun juga yang sekarang ini sedang hamil, banyak sekali do and don'ts-nya, tapi yang jelas ibu hamil ini harus dibuat nyaman dan happy. Karena itu akan langsung istilahnya sampai kepada si janin. Mau itu umur berapapun ya sahabat, jadi ibu hamil harus juga menikmati, walaupun itu morning sickness, mual muntah, dinikmati selama itu untuk janinnya. Kalau untuk bapaknya mual muntah ya tadi seperti dokter Frans bilang itu yang harus disembuhkan. Yang penting sekali lagi ibu hamil juga harus mendapatkan dukungan dari suami dan juga keluarga. Tidak hanya saat kehamilan saja ya dok ya, tapi sampai dengan menyusui itu juga butuh support dari suami dan juga keluarga serta lingkungan. Untuk Anda yang punya anggota keluarga yang hamil, buat secara happy terus ya, secara psikologisnya dan lain sebagainya, supaya bayinya juga nanti lahirnya menjadi baby yang happy ya dok. Jadi generasi muda, jadi generasi unggul. Nah, jadi generasi yang unggul. Terima kasih Dr. François Prasetya di SPOG KKFM, konsultan fetal maternal, sudah memberikan kita banyak informasi terkait dengan mitos-mitos terkait kehamilan dok. Terima kasih Mbak Yanti, terima kasih Radio Mercury. Ya, semoga bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat Mercury ya, perbincangan kita di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di 31 Agustus 2022. Dan sekali lagi Anda bisa menyaksikan kembali Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda sahabat bisa kembali bergabung di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya minggu depan, karena Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda saksikan, bisa Anda dengarkan di setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda tentunya setiap minggunya. Saya Andala Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stay safe, stay healthy, be happy.